Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada sang guru kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa membimbing kita melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah, sehingga kita semua murid-murid Thariqah Siddiqiyah bisa merasakan manisnya iman. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua bisa hadir di dalam majelis yang barokah ini. Semoga seluruh warga Siddiqiyah yang mengikuti pengajian peringatan Lailatul Qadar senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan umur panjang yang barokah, dilebarkan dan luaskan rezekinya, sehingga dah hutang mugi-mugi enggal lunas. Allahumma, sing bawa niku mesti nggak ada hutang. Dan kita semua murid-murid Thariqah Siddiqiyah semoga istiqomah di dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita semua mengetahui bahwa perjalanan panjang Thariqah Siddiqiyah diawali tahun 60-an ketika Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Muti mendapatkan tugas dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah Mbah Su'eb untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali Thariqah Siddiqiyah setelah ribuan tahun tenggelam dan memfosil. Sebuah perjuangan yang begitu berat karena senantiasa dihadapkan pada hambatan, tantangan, dan ujian. Betapa kita selaku murid Siddiqiyah banyak mendengar bagaimana kebangkitan awal Thariqah Siddiqiyah selalu berhadapan dengan fitnah, selalu berhadapan dengan isu yang menyudutkan Siddiqiyah. Di antaranya Siddiqiyah dikatakan sebagai thariqah yang tidak mutabaroh. Berbagai aktivitas dan kegiatan Siddiqiyah selalu mengalami hambatan-hambatan, bahkan di antara Bapak Khalifah Siddiqiyah harus mendekam di dalam tahanan karena semata-mata menyebarkan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, fase baru tahun 73 di mana berdirilah organisasi yang pertama, yaitu Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, menjadi tonggak awal perkembangan Siddiqiyah dengan melalui terbentuknya organisasi. Tahun 81 menyusul setelah Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, terbentuklah Jam'iyah Kausan Putri Hajarullah Fatimah binti Maimun, yang sekarang telah berubah namanya menjadi Jam'iyah Kausan Putri Hajarullah Siddiqiyah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tahun 2001 lahirlah organisasi Siddiqiyah, lahirlah Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, organisasi pemuda Siddiqiyah, dan organisasi-organisasi yang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, organisasi Siddiqiyah saat ini telah berdiri di 26 provinsi atau wilayah, berdiri di 150 daerah, 152 daerah se-Indonesia, dan 3 perwakilan luar negeri, yaitu Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Sebuah perkembangan yang luar biasa, tentu saja ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur para pengurus-pengurus organisasi dan warga Siddiqiyah. Alhamdulillah wa syukurillah.
Namun demikian, seiring dengan perkembangan organisasi yang luar biasa, warga Siddiqiyah telah berkembang di seluruh Nusantara dan 3 perwakilan luar negeri. Kita dihadapkan pada ujian yang kedua yang tidak kalah hebatnya. Tahun 2017 kita tahu mulailah muncullah gerombolan fitnah yang menyusup pada seluruh organisasi, seluruh jajaran pengurus organisasi. Tidak ada satupun yang tidak disusupi gerombolan fitnah. Bahkan Bapak Khalifah pun terpengaruh sehingga Bapak Kiai telah menginformasikan adanya khalifatul fitnah. Kondisi tidak membaik, tapi justru kemudian khalifah fitnah menjadi khalifah murtad. Demikian juga demikian banyak pengurus-pengurus maupun warga Siddiqiyah yang murtad atau keluar dari Siddiqiyah. Sebuah ujian besar ketika kita semua warga Siddiqiyah memasuki fase pelestarian ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Pengaruh-pengaruh gerombolan fitnah ini sesungguhnya adalah gerombolan-gerombolan yang punya sifat dan perilaku setan. Di antaranya adalah senantiasa menghembuskan fitnah, menghembuskan sifat iri, dengki, dan tomak pada siapapun, khususnya warga Siddiqiyah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di dalam menghadapi gerombolan fitnah, Bapak Kiai telah tegas memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, yaitu kita semua diperintahkan untuk mengambil garis demarkasi, sebuah garis yang tegas yang memberikan kita pada 2 pilihan: istiqomah di Thariqah Siddiqiyah atau ikut gerombolan fitnah. Pengaruh-pengaruh paham gerombolan fitnah ini sampai hari ini terus mempengaruhi warga Siddiqiyah. Di antaranya dikatakan bahwa menarik garis demarkasi itu adalah memutus silaturahmi dan bertentangan dengan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Sepertinya ini ungkapan yang benar. Menarik garis demarkasi, mengambil jarak yang tegas, ini adalah bertentangan dengan silaturahmi. Tapi sesungguhnya ini adalah pertanda yang sangat jelas bahwa apa yang disampaikan paham dari gerombolan fitnah ini adalah bertentangan dengan dawuh Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang memerintahkan kita untuk menarik garis demarkasi. Dan sesungguhnya gerombolan fitnah ini secara nyata telah keluar dari 8 kesanggupan, yaitu sanggup untuk mengamalkan Thariqah Siddiqiyah. Di antara kesanggupan untuk mengamalkan Thariqah Siddiqiyah tentu saja adalah sami'na wa atokna kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Maka apapun paham-paham yang bertentangan dengan Mursyid Thariqah Siddiqiyah, itulah paham-paham gerombolan fitnah. Bapak Ibu sampun jelas menika? Jelas mateni SG. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya kita tidak perlu gumun, tidak perlu kaget. Gerombolan fitnah akan senantiasa mencari-cari, terus berupaya untuk menggembuskan paham-paham yang sepertinya kalau kita mendengar itu sebuah kebenaran, tapi nyata-nyata itu bertentangan dengan ajaran Thariqah Siddiqiyah dan bertentangan dengan Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Di antara paham yang lain yang mungkin kita sudah banyak mendengar, dikatakan bahwa Siddiqiyah tidak murni lagi. Orang-orang yang mengatakan Siddiqiyah tidak murni lagi, ketika ditanya apakah masih taat kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah, secara tegas mereka akan jawab,
masih taat pada mursyid Thoreko Sidikiyah dan masih ingin tetap di Thoreko Sidikiyah, sementara apa yang disampaikan bertentangan dengan ajaran Thoreko Sidikiyah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, inilah diantara ciri-ciri kaum munafikun. Di satu sisi dia mengatakan tetap pingin di Thoreko Sidikiyah, tapi di sisi yang lain pernyataannya jelas-jelas menentang dawuh-dawuh dari mursyid Thoreko Sidikiyah. Untuk itulah maka pengurus-pengurus organisasi Sidikiyah sesuai petunjuk Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti telah membentuk Front Pelestarian Ajaran Thoreko Sidikiyah Indonesia. Dan bersama-sama dengan pengurus Forum Silaturahmi Bersama, baik pusat maupun daerah, telah memprogramkan sosialisasi. Sosialisasi pelestarian ajaran Thoreko Sidikiyah Indonesia dilakukan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Di pusat telah berulang kali kita laksanakan, di mana menghadirkan pengurus-pengurus dan warga Sidikiyah dari daerah-daerah. Berikutnya tahapan selanjutnya adalah kita dari pengurus pusat siap untuk melakukan sosialisasi kepada pengurus-pengurus yang ada di daerah. Telah masuk jadwal dari wilayah Jawa Tengah, Pak Insya Allah akan kita laksanakan secara maraton, secara bertahap setelah bulan Ramadan selesai. Untuk itulah atas nama pengurus organisasi menyampaikan himbauan kepada segenap pengurus organisasi yang ada di lingkungan Thoreko Sidikiyah maupun warga Sidikiyah yang tersebar di Nusantara untuk senantiasa memastikan dirinya untuk hadir di berbagai sosialisasi yang kita laksanakan, baik di pusat maupun di daerah. Karena sesungguhnya kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam sosialisasi adalah sebagai bukti nyata komitmen kita semua untuk istiqomah berada di perahunya Thoreko Sidikiyah. Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tujuan dari berbagai sosialisasi yang kita laksanakan semata-mata adalah untuk membentengi pengurus-pengurus dan warga Sidikiyah dari paham-paham gerombolan fitnah yang senantiasa bergerak mempengaruhi kita sekalian. Dan alhamdulillah baik pengurus organisasi maupun Forum Silaturahmi Khalifah telah menyampaikan sikap tegas, di antaranya Bapak-bapak Khalifah 18 orang sebagai peserta musyawarah telah menyampaikan surat terbuka atas kesaksian pengurus-pengurus atau Forum Silaturahmi Khalifah bahwa 4 orang-orang yang sebelumnya menjadi Khalifah Sidikiyah telah dinyatakan keluar dari Sidikiyah. Tentu saja Bapak-bapak Khalifah berpedoman pada mauidhah dan petunjuk mursyid Thoreko Sidikiyah. Siapa saja mantan-mantan Khalifah yang telah dinyatakan keluar dari Sidikiyah? Yang pertama, Bapak Dasak Gustam. Yang kedua, Bapak Khalil. Yang ketiga, Bapak Toib Saibuddin. Yang keempat adalah Pak Hamim dari Bojonegoro. Hendaknya ini menjadi informasi yang jelas, terang dan tegas pada kita sekalian, untuk kemudian tidak lagi berhubungan atau bahkan menghadirkan orang-orang yang tersebut. Di dalam kesempatan mauidhah Pak Yai telah jelas bagaimana kita menghadapi gerombolan-gerombolan fitnah, pengkhianat-pengkhianat Sidikiyah dan orang-orang yang keluar dari Sidikiyah ketika mereka datang kepada aset-aset Sidikiyah. Apa petunjuk Bapak Kiai kepada kita sekalian? Usirlah orang-orang yang di luar Sidikiyah, orang-orang yang keluar Sidikiyah dan menjadi pengkhianat Sidikiyah.
Maka kalau di antara kita tidak berani melakukan pengusiran pada orang-orang tersebut, maka kita bukanlah murid-murid Siddiqiyah yang sami'na wa atokna kepada Bapak Kiai. Bapak Ibu berani melakukan itu? Berani. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua sekalian, murid-murid Thariqah Siddiqiyah, selalu diberi kekuatan, kemampuan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah menjalankan, mengamalkan Thariqah Siddiqiyah dengan selalu sami'na wa atokna kepada mursyid Thariqah Siddiqiyah dan bapak-bapak khalifah Siddiqiyah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Bapak Kiai telah menyampaikan bahwa seluruh aset-aset Siddiqiyah se-Indonesia telah diserahkan, dihibahkan untuk pelestarian Siddiqiyah kepada organisasi-organisasi yang ada di Siddiqiyah. Kami dari pengurus-pengurus organisasi pusat telah bersepakat, telah menentukan bahwa Yayasan Pendidikan Siddiqiyah adalah yang kita tunjuk, kita berikan mandat dan amanah untuk mengelola aset-aset Siddiqiyah. Untuk itulah kami himbau kepada daerah-daerah khususnya yang ada aset-aset Siddiqiyah yang belum terbentuk Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, kami mohon organisasi Siddiqiyah daerah untuk memfasilitasi terbentuknya kepengurusan Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, godhog santen dicampur gula, cekap semanten piatur kula. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.